Kita tak butuh menjadi sempurna untuk layak dihargai, kita hanya perlu cukup jujur untuk berhenti bersembunyi. Kita diajari sejak kecil untuk memperbaiki kekurangan, tapi jarang sekali diajari untuk berdamai dengannya. Padahal, kekurangan itu seperti bayangan, makin kamu lari, makin ia mengejar. Tapi begitu kamu berhenti, menoleh, dan bilang, "Oke, kamu ikut aja deh," dia jadi tidak semenakutkan itu. Banyak orang habis energi karena sibuk menyembunyikan bagian diri yang dianggap lemah, padahal justru dari situlah lahir versi kita yang lebih manusiawi, lebih hangat, lebih jujur. Sama seperti laut yang tak pernah marah pada karangnya. Ia justru terlihat indah karena itu. Berteman dengan kekurangan bukan soal menyerah, tapi soal berhenti bertarung dengan diri sendiri, dan menjadi dirimu yang utuh. Terus, apa saja alasan dan cara agar kekurangan itu bisa diterima? 1. Ia adalah watermarkmu. Di dunia yang penuh salinan, kekuranganmu bisa jadi watermark yang tak tergantikan dan bisa kamu manfaatkan sebagai keaslianmu. Jangan berhenti di kalimat mereka yang mengatakan kamu, si grogi. Ubahlah itu jadi sorotan sempurna untuk melatih bakatmu yang lain, bekerja dalam diam, dan perlahan mereka akan menamaimu sebagai si grogi yang penuh makna. Bayangkan seseorang yang gagap saat bicara, awalnya mungkin direndahkan, dianggap tak layak tampil. Tapi ketika ia terus berbicara dengan tulus dan konsisten, audiensnya mulai fokus bukan pada cara bicaranya, tapi pada isi pesannya. Justru karena kekurangan itu, orang jadi lebih memperhatikan. Atau lihat pelukis dengan tangan gemetar, hasil lukisannya mungkin tak presisi, tapi justru goresan itu yang membentuk gaya unik yang tak bisa ditiru. Kekurangan yang awalnya dianggap beban, bisa berubah jadi ciri khas yang mengikat perhatian. Ketika kamu berhenti menyembunyikannya dan mulai menekankannya dengan percaya diri, kamu mengubah cerita dari si tidak sempurna menjadi si berbeda yang layak diingat. 2. Kekurangan itu pernah menolongmu. Langkah selanjutnya untuk bisa berteman dengan kekurangan adalah dengan memanggilnya, bukan mengusirnya. Ini bukan tentang afirmasi palsu atau berpura-pura bahagia dengan kelemahanmu. Tapi duduk tenang, lalu bilang dalam hati, "Ya, ini memang bagian dari aku." Untuk melatihnya, cobalah rajin mengingat satu hal yang kamu anggap kelemahan, lalu tambahkan satu ingatan tentang bagaimana itu pernah membantumu atau membuatmu lebih manusiawi. Semisal, kamu itu orangnya grogian, tapi ternyata di momen tertentu, rasa itu membuat kamu jadi lebih hati-hati, teliti, dan fokus untuk mempersiapkan tantangan yang ada. Atau contoh lain, kekurangan dalam keterampilan sosial bisa membuat kita lebih perhatian terhadap perasaan orang lain. Jangan tolak kekuranganmu, hal yang kamu tolak justru makin kuat mencengkeram, sementara yang kamu terima, perlahan akan kehilangan kuasanya. Bayangkan kekuranganmu seperti anak kecil yang rewel. Semakin kamu bentak, dia makin keras menangis. Tapi begitu kamu peluk, dia perlahan tenang. 3. Lihatlah sebagai kekuatan tersembunyi. Kekurangan itu bukanlah penjara, melainkan pintu menuju potensi baru yang tak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Ketika kamu mulai menerima kekuranganmu, hal berikutnya yang perlu dilakukan adalah melihatnya sebagai kekuatan tersembunyi. Cobalah untuk menggali lebih dalam dan tanyakan pada diri sendiri, bagaimana kekurangan ini bisa membentuk cara pandang atau kepribadianku yang berbeda dari orang lain? Contoh kecilnya, jika kamu merasa kurang pandai berbicara di depan umum, mungkin kamu lebih ahli mendengarkan dan membaca orang. Bukankah itu juga kekuatan? Orang yang menerima kekurangannya, membuka ruang untuk memaksimalkan bagian dirinya yang sebelumnya tak terjamah. Seperti seorang pelukis yang melihat kanvas kosong, bukan untuk diisi dengan sempurna, tapi dengan keindahan yang datang dari setiap goresan yang tak terduga. 4. Inovasi lahir di saat sulit. Bayangkan sebuah sungai yang alirannya terhalang batu besar. Ia tidak berhenti, tapi mencari celah, membentuk arus baru, bahkan menciptakan air terjun yang indah. Begitu juga manusia. Saat kamu merasa kurang bakat di satu bidang, kamu mulai mencari jalur lain, dan dari pencarian itulah muncul keunikan. Orang yang merasa tak punya bakat alami, seringkali justru menciptakan cara unik untuk mengejar ketertinggalan. Mereka yang tak punya suara merdu, belajar menyentuh lewat lirik. Yang tak pintar bicara,
menemukan kekuatan dalam tulisan yang tak menonjol di keramaian, justru jeli membaca detail yang luput dari perhatian. Kekurangan memaksa kita berpikir melintasi jalur biasa, menembus batas normal, dan menemukan pendekatan yang tidak terpikirkan oleh mereka yang cukup segalanya. Banyak penemu, seniman, atau pemimpin besar bukan sukses karena tak punya kekurangan, tapi karena tahu cara mengubah kekurangannya jadi keunikan. Jadi kalau hari ini kamu merasa tak cukup dalam sesuatu, mungkin itu bukan sinyal untuk menyerah, tapi undangan untuk berkreasi dengan cara yang cuma kamu yang bisa. 5. Ia adalah pintu empati. Alasan lain kenapa kekurangan itu gak selalu buruk. Karena di sanalah empati dilahirkan, bukan diajarkan. Bayangkan seseorang yang selalu berhasil, selalu tampil sempurna, mereka mungkin dikagumi, tapi jarang benar-benar dimengerti. Sementara kamu, dengan semua celah dan retakmu, justru punya sesuatu yang lebih mahal. Kemampuan untuk memahami orang lain dari dalam luka yang sama. Saat kamu pernah minder karena kurang pintar, kamu jadi tahu rasanya diremehkan. Saat kamu pernah gagal total, kamu jadi tahu betapa beratnya bangkit. Dan semua pengalaman itu, tanpa kamu sadari, melunakkan egomu, membuka telingamu, dan membentukmu jadi manusia yang lebih bisa mendengar tanpa menghakimi. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kelebihan yang disamarkan. Kekuranganmu adalah pintu masuk bagi orang lain untuk merasa bahwa mereka tidak sendirian. Dan dari situlah hubungan yang kuat dimulai, bukan dari pencitraan, tapi dari kejujuran yang manusiawi. Jadi, kekurangan bukanlah musuh yang harus kita hindari, tapi bagian dari perjalanan hidup yang memberikan banyak pelajaran berharga. Kekurangan itu seperti sebuah alat yang mengukir karakter kita, memberi kita kesempatan untuk berkembang dengan cara yang tidak akan kita temui jika segala sesuatunya berjalan mulus. Tanpa kekurangan, kita tidak akan tahu betapa kuatnya kita, bagaimana kita bisa beradaptasi, dan bagaimana kita menemukan potensi terpendam yang selama ini terabaikan. Jadi, alih-alih melihat kekurangan sebagai penghalang, mari kita pandang ia sebagai peluang untuk menjadi lebih bijaksana, lebih kreatif, dan lebih utuh sebagai manusia. Dalam setiap kekurangan, ada benih untuk tumbuh menjadi lebih baik, dan dalam ketidaksempurnaan, ada keindahan yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani melihatnya.